Ya, shalom semua saudara-saudari kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar pada sore hari ini? Mungkin lihat dari wajah-wajahnya, wajah pada bingung nih. Kok biasanya yang bawa tugas kinclong-kinclong, muda-muda, seger-seger gitu kan ya? Kok sekarang om-om semua yang bawa tugas, ya kan? Mau tahu nggak kenapa bisa seperti itu? Nggak mau tahu ya? Jadi yang biasa tugas pada kebaktian sore biasanya Permata. Tapi karena Permata punya acara dan dia ada penyambutan Permata baru di lapangan Banteng, jadi kami diminta tugas, tolong menggantikan tugas kami katanya. Permata udah senior banget pun, udah om-om. Tapi walaupun begitu ya kan tidak mengurangi semangat kita, percaya tidak? Amin ya, kita tidak kurang untuk semangat untuk melayani Tuhan pada sore hari ini di kebaktian kedua. Kita akan tetap semangat, kita akan tetap memuji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita sama-sama kita angkat pujian kita, masuk gerbangnya bersyukur. Kita semua bersuka cita karena kita harus bersuka cita untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Ya, kita semua bersemangat, tepuk tangan, masuk gerbangnya bersyukur. Ya, kurang kencang tepuknya, lebih kencang lagi. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia timbang sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia sungguh bersangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
bagi nama Tuhan. Gimana, masih ada sukacita? Masih semangat? Kata Permata, kita siap untuk menggentarkan GBKP. Kata gitu kan ya. Oke, kita masih semangat, kita akan masih tetap bernyanyi, kita kasih Allah tak berkesudahan. Memang benar dalam kehidupan kita merasakan bahwa kasih Allah tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kita aminkan itu ya. Bahwa Tuhan memang benar, dia selalu mengasihi kehidupan kita. Dan setiap ada pergumulan kehidupan kita datang kepada Tuhan. Dan Allah begitu besar kasihnya untuk kita semua. Kasih Allah tak berkesudahan. Yuk kita semangat ya. Sambil goyang, sambil bertepuk tangan, gak apa-apa. Kita katakan bahwa kasih Allah itu memang ada dalam kehidupan kita. Yuk. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan bernyanyi, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Ya, sekarang kita akan memasuki doa, di mana kita tahu bahwa sekarang atau kondisi negara kita yang dibilang orang dalam keadaan tidak baik atau tidak baik-baik saja. Oleh karena itu kita berdoa untuk bangsa kita, agar bangsa Indonesia ini semakin baik, semakin pulih. Dengan demo yang berjalan, kita dukung hal yang positif di tengah-tengah demo tersebut. Kita dukung aspirasi dari masyarakat, dari mahasiswa untuk kebaikan negara kita, agar pemerintah mempunyai pikiran-pikiran yang positif, yang mau adil ke rakyat. Begitu juga dengan rakyat bisa bersama-sama bekerja dengan baik bersama pemerintahan. Kita serahkan semua kondisi bangsa Indonesia. Kita serahkan semua yang turun ke jalan. Kita doakan mereka agar segala sesuatu yang mereka lontarkan, yang mereka inginkan adalah keinginan kita sama-sama. Kita angkat pujian kita, pulihkan negeri kami. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh hati dan sambil berdoa dalam hati kita untuk doakan bangsa kita, agar usaha mahasiswa, usaha masyarakat tidak menjadi sia-sia
untuk melontarkan keinginan-keinginan mereka di tengah-tengah pemerintahan kita. Kita angkat lagu pujian, pulihkan negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kita nyanyikan lagu ini dengan setengah suara, dengan penuh hikmat, sambil kita katakan kepada Tuhan untuk keadilan di tengah-tengah negara kita, agar mempunyai pemerintah yang adil. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Biarkan hanya musik yang mengalun. Kita berdoa dalam hati kita. Di tengah-tengah situasi bangsa kita, Tuhan, Kau hadir bersama kami. Tuhan hadir bersama rakyat bangsa di tengah Indonesia ini, Bapak. Begitu banyak kami yang menjerit. Begitu banyak kami yang menangis, Bapak, di tengah-tengah daerah kami. Yang semua tidak terjamah.
yang tidak tersentuh oleh pemerintah kami. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini, pada sore hari ini, kami undang Tuhan untuk memulihkan negara kami yang kurang baik ini Bapa. Tuhan mau jamah kami, sehingga kami merasakan setiap orang-orang masyarakat yang Indonesia ini dari terpelosok, terpencil semua Tuhan bisa jamah. Sehingga kami merasakan bahwa keadilan itu ada Bapa, bahwa Pancasila, undang-undang itu benar-benar ada, dan kami bisa lakukan itu di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Sehingga pemerintahan kami, Tuhan mau ubahkan pikiran mereka supaya mereka tidak mementingkan diri mereka sendiri, supaya mereka mau Bapa untuk merendahkan hati mereka, supaya mereka juga bisa mengenal dan mengerti apa keinginan-keinginan setiap yang diinginkan oleh masyarakat bangsa Indonesia ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan hadir. Tuhan memberkati kami bangsa ini Bapa. Setiap demonstran yang melontarkan keinginan inspirasi mereka, biarlah semua menjadi hal-hal yang baik, yang positif Bapa. Dan semua bisa berjalan dengan baik demi ke masa depan kami, ke depan yang lebih baik lagi. Ini doa kami Bapa, Tuhan mau hadir bersama di tengah-tengah bangsa kami ini. Begitu juga kami berdoa buat kami semua anak-anak Tuhan, terutama untuk serayan-serayan Tuhan. Tuhan juga mau pakai kami sehingga kami menjadi serayan yang takut akan Tuhan, supaya kami juga serayan Tuhan menjadi bisa memberikan hal-hal yang baik, yang positif di tengah-tengah jemaat kami, sehingga Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kepintaran, agar kami juga bisa melakukan hal yang adil, yang benar, yang baik bagi Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, kita nyanyikan bersama-sama dengan penuh, dengan setengah suara. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami persilakan untuk kebaktian bisa dimulai. Salam, salam Halo. sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian yang hadir, khususnya bagi saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di tempat ini. Mungkin tidak ada ya, Bapak Samuel juga lama ya, oke. Jadi, karena tidak ada, kita akan mendengarkan warta jemaat. Jadi warta jemaat ini disampaikan kehidupan kita tidak hanya hari Minggu, kehidupan orang Kristen. Jadi semua perkembangan jemaat kita dalam PJJ, dalam PA Mamre atau PA Moria, itu kita akan ikutin
Semoga dengan disampaikan warta jemaat ini kita ikut berpartisipasi. Jadi seperti anak kami Permata, ikutlah PA Permata misalnya. Saitun, ikutlah PA Saitun, dan seterusnya. Jadi juga warta jemaat ini disampaikan untuk melihat perkembangan jemaat kita. Dipersilakan pertua kami menyampaikan warta jemaat. Shalom. Warta Jemaat Minggu 7 September 2025. Mari kita lihat warta jemaat kita. Mari kita lihat halaman 9. Poin 11. Berdasarkan warta jemaat berapa minggu yang lalu, maka kolekte ekstra Minggu Pekabaran Injil untuk mendukung detaser klasis Pancur Batu diadakan pada tanggal 21 September 2025. Poin 12, rapat BPMR GPKP Tanjung Priuk akan dilaksanakan pada hari Senin 8 September 2025 jam 18.30 tempat di GBKP Tanjung Priuk. Poin 13, sidang Majelis Runggun GBKP Tanjung Priuk akan dilaksanakan pada hari Jumat 12 September 2025 jam 18.30 tempat GBKP Tanjung Priuk, tuan rumah sektor Lanji. Poin 15, Majelis Runggun mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang telah memfasilitasi tempat tinggal pendeta sementara selama 2 bulan. Tuhan Yesus memberkati. Poin 17, pisah sambut pendeta Litma Lemberu Sunulingga dengan pendeta Julianus Sembiring Milala akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 September 2025 sekalian perpisahan dengan Runggun GBKP Tanjung Priuk sektor 1 sampai dengan 9, begitu juga dengan kategorial. Begitu juga pada tanggal 5 Oktober tahun 2025 Majelis Runggun Tanjung Priuk mengantarkan pendeta Litma Lemberu Sunulingga ke GBKP Purwakarta. Poin 18, berdasarkan warta jemaat beberapa minggu yang lalu, maka kolekte ekstra khusus buat pendeta Abdi Sebayang akan diadakan pada Minggu 14 September 2025. Warta jemaat halaman 15, berita pasu-pasu tumbuk, kebaktian pemberkatan nikah saudara kita Hana Clarissa Berubangun, Permata Sektor Swasembada, anak pertua kita Bapak Hana Bangun dengan Marco Haniman, diadakan pada hari Sabtu 20 September 2025, tempat Gereja Protestan di Swiss. Kita berdoa agar pemberkatan nikah ini berjalan dengan baik. Selanjutnya halaman 18, KKR. KKR mengundang acara PA KKR seklasis Jakarta Banten yang diadakan pada hari Minggu 14 September 2025 jam 13 WIB sampai selesai, tempat GBKP Tanjung Priuk. Halaman 19, Diakonia, poin 1, pada saat ini saudara kasih kita, anak kita Maria Gultom, KKR Sektor Lanji, dirawat di Rumah Sakit Koja, Gedung D, lantai 16, kamar 1606. Yang kedua, saat ini saudara kasih kita, anak kita Jordaniel Moses Tarigan, KKR Sektor Warakas, dirawat di Rumah Sakit Citra Medika, lantai 3, kamar 308. Yang ketiga, saat ini saudara kasih kita Bapak Ranita Tarigan, ataupun Laki Jenny, Sektor Lanji, dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jaya, Cempaka Putih. Kita berdoa agar saudara kita ini bisa cepat pulih dari kesehatannya. Poin 2, berita ngapuli klasis, sesuai warta jemaat berapa minggu yang lalu, maka dia akan ngapuli klasis Jakarta Banten pada Naras Nelson Ginting, Bapak Sari, GBKP Runggun Karawaci, yaitu suami dari Diaken Sri Suranta Brutarigan, dilaksanakan pada hari Senin 8 September 2025
jam 19 WIB sampai selesai, tempat GBKP Runggun Karawaci. Ngapuli klasis yang bertugas, pengepkep sektor Lanji dan sektor Kebun Bawang. Hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan, Runggun Gereja dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pada saudara kasih kami yang berulang tahun tanggal 1 sampai 7 September 2025. Yang pertama, Hombar Marudut Horas Leornat Permata Warakas, Andreas Sembiring Permata Swasembada, Putri Beruginting Permata Lanji. Begitu juga Runggun Gereja dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun Perjabun. Naras Bapak Epania Sektor Swasembada. Demikian warta jemaat kita di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beribadah. Bujur Pertua Bapak Julia, minggu ini kita memasuki kebaktian Minggu Serayan. Hari Minggu ini akan mengantar kita untuk merasakan kembali panggilan yang telah diberikan Allah kepada kita. Siapakah yang dipanggil Allah? Kita semua, ya, kita semua dipanggil Allah. Seringkali pertanyaan muncul dalam diri kita. Siapakah sesungguhnya yang dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya? Saya pikir kita semua, ya, kita semua dipanggil. Cuman maukah kita menerima panggilan itu? Kita berharap agar melalui kebaktian minggu ini bisa membuat kita lebih mengerti apa makna panggilan kepada serayan Tuhan. Bukan hanya itu, kita semuanya bisa diharapkan lebih memahami bahwa panggilan itu juga buat kita, seluruh jemaat. Mari kita persiapkan hati kita untuk menghadap kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus. Oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa yang telah memilih hambanya, di dalam nama Yesus Kristus yang memampukan kita memberitakan kabar baik, dan di dalam nama Roh Kudus yang menguatkan kita, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus, adalah kiranya berserta saudara sekalian. Amin. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela
dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Matius 5 ayat 11. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari PKJ nomor 27. Ayat yang pertama dan yang kedua, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala, segala serapin kerubin, pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Tuhan adalah Allah kita, segala perintahnya harus dipatuhi di seluruh bumi ini. Janji setianya tetap akan diingat sampai beribu-ribu keturunan. Ingat perjanjian Allah dengan Abraham, janjinya kepada Ishak tidak pernah dilupakan. Juga perjanjiannya dengan Yakub menjadi ketetapan bagi Israel sampai selama-lamanya. Dia berkata, kepadamu kuberikan tanah Kanaan jadi tanah pusaka. Kita angkat pujian kita bernyanyi, Kaulah segalanya.
Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang pertama. Kami persilakan untuk yang membacakan firman Tuhan. Pembacaan yang pertama dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Tes. Shalom. Yeremia 1 ayat 4 hingga 10. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Dan ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Terima kasih. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, inilah kami anak-anak Tuhan, yang telah hadir bersama-sama di dalam rumah Tuhan yang kudus ini. Untuk kami bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dalam persekutuan ibadah minggu kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami boleh ada dalam hadirat-Mu, sungguh menjadi sukacita besar dan menjadi berkat bagi kami anak-anak Tuhan. Biarlah kiranya setiap pujian yang kami naikkan ke hadirat Tuhan, kiranya boleh menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk bersama-sama kami mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah menjadi sumber kekuatan kami yang sejati. Untuk itu setiap kami anak-anak Tuhan yang saat ini telah mempersiapkan hati kami untuk boleh menerima jamahan kuasa firman Tuhan. Hadirlah bersama-sama dengan kami. Berdiamlah di dalam hati setiap kami anak-anak Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang sore hari ini Bapa izinkan untuk boleh menyampaikan, memberitakan firman Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan. Biarlah firman hari ini boleh disampaikan bagi setiap kami, dan firman itu akan kami hidupi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami anak-anak Tuhan telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Jua-jua man banta krina. Shalom. Ya. Ada sukacita?
Ada semangat? Iya, puji Tuhan ya. Yang terpenting adalah ketika saat-saat kita boleh ada dalam hadirat Tuhan, itu sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi nats khotbah kita dari firman Tuhan kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Kami akan membacakan firman Tuhan ini dan mari bersama kita membaca di dalam hati kita masing-masing. Kolose 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Kami senantiasa mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal anugerah Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalender gereja kita hari ini disebut dengan Minggu Mendoakan Hamba Tuhan. Dan diberi tema kita hari ini adalah sungguh-sungguh dalam mengerjakan atau dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tutus erdahin, ibas dahin Tuhan. Sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Setiap orang yang percaya, setiap orang Kristen, satu hal yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap orang tanpa memilih siapakah orang itu, baik muda, baik orang tua, baik zaitun. Ketika Tuhan memilih kita menjadi orang yang percaya, menjadi milik Kristus, maka setiap kita menerima tugas dan panggilan. Diberikan Tuhan sebuah tanggung jawab untuk melayani Tuhan dan melayani sesama dengan sungguh-sungguh. Jadi seperti yang disampaikan oleh pertua kita, bahwa sekalipun minggu ini dikatakan sebagai minggu kita mendoakan pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa setiap orang yang dipilih oleh Tuhan, setiap kita orang yang percaya kepada Kristus, tidak terkecuali Tuhan berikan kita sebuah tanggung jawab. Tuhan amanahkan kepada kita sebuah tugas. Tugas itu adalah melayani Tuhan dan melayani sesama. Kalau kita baca dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai ayat 24, nats ini sering sekali menjadi bagian dari ayat firman Tuhan ketika dilakukan liturgi pelantikan atau liturgi penyerahan sebuah jabatan pelayanan. Dikatakan di Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24 demikian. Apapun yang kamu lakukan,
lakukanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini adalah kata-kata peneguhan yang sungguh akan menjadi sebuah kekuatan bagi setiap orang, bagi setiap kita yang menerima sebuah tanggung jawab dari Tuhan. Dan ada banyak orang ketika ayat ini diberikan menjadi sebuah kekuatan, ada banyak kita yang bergetar hati kita, menerima sebuah tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan lewat pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Kerjakanlah apapun yang diberikan kepadamu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sungguh sadar apa yang kita kerjakan, apa yang kita layankan itu adalah kita kerjakan untuk Tuhan, itu pasti ada bedanya. Apa yang kita kerjakan itu dibanding dengan kalau kita pahami, kalau kita pegang itu, kita melakukannya untuk manusia. Itu pasti berbeda. Berbeda semangatnya, berbeda ketulusannya, kesungguhannya di dalam melakukan pekerjaan itu. Jadi hari ini kita diingatkan kembali seperti yang pertama tadi, setiap kita orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Jadi firman ini berlaku, man bangku, man bandu, man bantakrina. Karena kita ini semua ada dalam rumah Tuhan hari ini. Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Memegeh. Kita semua adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Diingatkan di sini bahwa ketika kita melayani, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan, kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Tidak peduli dengan tantangan, tidak peduli dengan rintangan apapun. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau anak muda sering katakan ini, mungkin dalam kehidupan muda-mudi atau dalam kehidupan permata, sering sekali ada satu kata-kata yang sering sekali diungkapkan, gunung akan kudaki, lautan akan ku seberangi, peluru akan ku hadapi, katanya, ya kan? Mana tadi Eliezer tadi ini, ya kan? Oh, iya. Tim multimedia di atas, ya kan? Kenapa? Untuk apa? Ya kan? Gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, peluru pun akan kuhadapi. Supaya bisa bertemu dengan kekasih hati. Tidak peduli dengan sebuah tantangan, tidak peduli dengan sebuah rintangan. Karena ada kesungguh-sungguhan, karena ada ketulusan untuk sebuah cinta. Jadi hari ini juga ini harus menjadi komitmen setiap orang yang dipilih oleh Tuhan. Di bagian apapun yang Tuhan percayakan kita dalam kehidupan kita, komitmen ini harus menjadi komitmen kita di dalam melayani Tuhan. Tentu kalau kita bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh kitab Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24 tadi. Ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, tentu semangat itu harus lebih hebat lagi dari itu. Tapi sering sekali dalam kehidupan pelayanan kita, justru tidak seperti semangat yang dimiliki oleh anak-anak orang-orang di dunia ini. Mungkin ada banyak pengalaman kita, bahkan
ketika kita diberikan oleh Tuhan satu amanah untuk melayani Tuhan, ketika kita tidak cocok dengan satu tim kita saja, ada banyak orang yang mundur. Ya. Ada banyak orang yang tidak siap untuk dipakai oleh Tuhan. Tidak siap untuk melayani Tuhan. Ada banyak sekali kesungguhan, kesetiaan kita dalam melayani Tuhan. Itu tergantung dengan situasi. Tergantung dengan kondisi. Artinya cocok siakap. Cocok siakap rusur si ban jadi standarnya. Pas menurut kita si ban standarnya. Tapi puji Tuhan ketika hari ini firman Tuhan akan boleh kembali meneguhkan kita, mengingatkan setiap kita. Ketika kita berbicara tentang melayani Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan setia. Apakah melakukan pelayanan tanpa sebuah tantangan? Melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, tidak selamanya baik-baik saja. Jadi, kalau MC tadi katakan, sama seperti keadaan bangsa kita saat ini. Ya. Tidak selamanya dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ketika kita ada diperhadapkan kepada situasi tidak baik-baik saja. Situasi yang tidak menyenangkan hati kita. Adik sungkun kita. Apakah setelah kita menjadi orang yang percaya, kehidupan kita mulus-mulus saja adanya. Tidak pernah berbenturan dengan sebuah rintangan. Pasti tidak. Apalagi ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Apalagi ketika kita melayani Tuhan. Menjadi orang percaya saja. Tidak selamanya mulus saja kehidupan kita. Apalagi ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tapi apa kata firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 11. Hari ini menjadi invokasio kita. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudara dikasih oleh Tuhan, ayat ini pasti sangat sulit sekali untuk kita terima ya. Ayat ini pasti sangat sulit sekali kita hidupi. Sekalipun ini adalah ayat firman Tuhan sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa berbahagia ketika kita dicela, ketika kita dianiaya, ketika kita difitnahkan dengan segala yang jahat. Ini kan jauh sekali dari logika kita ya. Jadi ya ini sama perasaan kita. Bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Tapi ketika firman Tuhan yang sampaikan, berarti ini sesuatu yang tidak mustahil. Mau bagaimana? Ya. Karena ini Tuhan sendiri yang mengatakan, berarti sesuatu yang tidak mustahil. Ya. Jadi kita tidak heran. Ya. Ketika dalam kehidupan bergereja, ketika dalam kehidupan persekutuan, kita menemukan di sana dianiaya. Kita menemukan penderitaan, dicela, bahkan difitnah dengan segala yang jahat. Pasti dalam hal ini semua kita punya pengalaman pribadi, lepas pribadi. Jadi kita tidak heran lagi. Kita tidak terkejut lagi. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam invokasio ini. Jadi ke depan pun bisa jadi dan seandainya ya, kita diperhadapkan kepada sesuatu yang menurut kita, sesuatu yang membuat hati kita berat,
menambah beban-beban kehidupan kita. Seperti dianiaya, dicela, difitnah. Tapi firman Tuhan katakan, berbahagialah engkau. Berbahagialah kamu jika kamu dicela, dianiaya, difitnah. Kenapa Yesus katakan berbahagialah orang yang seperti ini? Itu membuktikan bahwa kita tidak serupa dengan dunia ini. Ini membuktikan bahwa kita berbeda dengan dunia ini. Kalau kita sama dengan dunia ini, pasti dunia ini bersahabat dengan kita. Adi bagi ukur ndukel kulakoken, pasti senang kamban bangku. Adi bagi surah-surah kulakoken, aku melakukan seperti apa yang menyenangkan hatimu, pasti kam sorngen aku. Pasti kam senang dengan aku. Tapi ketika kulakukan yang bertentangan dengan apa yang menyenangkan hatimu, disitulah mungkin kita akan dibenci, kita dicela, kita dianiaya, bahkan kita difitnahkan segala yang jahat. Makanya Tuhan katakan orang yang berbahagia, karena di situ kami terbukti bahwa kita tidak sama seperti dunia ini. Kalau kita serupa dengan dunia ini, pasti dunia ini akan menjadikan kita sahabatnya. Tapi anak-anak Tuhan, dia harus berbeda dengan dunia ini. Karena dia melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita mengalami sebuah aniaya, celah, fitnah yang jahat, maka disungkun kita pernah kami fitnah, pernah dituduhkan manbandu si yang bukan sebenarnya, tapi itu difitnahkan kepada kita. Pasti pernah. Dan mungkin saat itu hati kita marah, hati kita kecewa, bahkan kecewa kepada Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan mengobati pengalaman kita itu, ya kan? Jadi apakah dengan situasi ini kita menyerah? Kita mundur. Kita tidak lagi mau dipakai oleh Tuhan. Kita tidak mau lagi mengerjakan pekerjaan Tuhan. Apakah kita mundur? Mungkin banyak alasan yang bisa saja keluar dari mulut kita. Sama seperti pembacaan firman Tuhan yang pertama tadi dari Yeremia. Tuhan, aku tidak pandai berbicara. Tuhan, aku masih terlalu muda. Tuhan, aku belum punya waktu. Tuhan, mungkin ada banyak alasan-alasan yang bisa keluar dari mulut kita. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan tidak mau alasan-alasan yang keluar dari mulut kita. Alasan apapun Tuhan tidak inginkan itu dari dalam hidup kita. Tapi apa yang Tuhan mau? Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yeremia dalam pembacaan firman Tuhan kita yang pertama tadi? Dikatakan oleh Tuhan di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Hai Yeremia, janganlah takut. Aku menyertai engkau, aku melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Jangan takut karena aku akan menyertai engkau. Jadi memang benar adanya ya. Ketika kita melakukan sesuatu, apalagi mengerjakan pekerjaan pelayanan Tuhan, jangan letakkan pikiran kita dengan kemampuan kita. Olah gegeh tasiban, olah kepentaran tasiban tolak ukurna. Maka benar ya bagi seorang pertua diaken misalnya, kalau dia letakkan cara berpikirnya dengan kemampuannya, kepentarannya,
tidak akan ada yang berani berdiri di atas mimbar ini. Tidak akan ada berani. Tidak akan ada yang berani berbicara. Entah di PJJ, di PA. Tidak akan ada yang berani. Tapi yang menjadi kekuatan kita adalah janji-janji Tuhan. Jangan takut. Aku yang akan menyertai engkau. Aku yang melepaskan engkau. Jadi janji ini jugalah hari ini yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap kita. Sehingga ketika apapun yang akan Tuhan percayakan bagi kita, kalau kita lihat seterusnya, akhirnya respon Yeremia berubah. Mau bagaimana? Ketika awal ada banyak alasan yang keluar dari mulutnya kepada Tuhan. Aku terlalu muda lah. Aku tidak pandai berbicara lah. Inilah. Tapi setelah dia diteguhkan oleh Tuhan, akhirnya berubah cara pandangnya. Sehingga ketika Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Ini aku Tuhan. Iya kan? Akhirnya dia mau dipakai oleh Tuhan. Dan menjadi seorang nabi muda yang luar biasa. Di ayat yang ke-9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya, menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Jadi kekuatan yang dari Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu hari ini ya, bagaimana kita akan terus bersuka cita untuk dipakai oleh Tuhan. Kita melayani, kita mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena sungguh menjadi dasar bagi kita adalah kita telah menerima kasih Tuhan. Kita telah terlebih dahulu dilayani oleh Tuhan. Sehingga ada 4 hal di sini yang menjadi poin kunci di dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan. Seperti tema kita hari ini, dengan sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan Tuhan. Yang pertama adalah melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Jadi sungguh-sungguh setia dengan hati yang tulus. Jadi mengerjakan pekerjaan Tuhan atau melayani, melakukan pelayanan, itu tidak boleh dengan hati yang terpaksa. Tidak boleh dengan hati yang terpaksa. Tidak boleh dengan berat hati. Tapi harus dengan hati yang tulus. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan apapun itu, kalau kita kerjakan dengan terpaksa, maka tidak akan pernah menjadi berkat pekerjaan pelayanan kita. Dan ketika kita melayani, mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita tidak pernah mencari pujian dari manusia. Maka dung kita melayani bagai banci kita sering berhadapan dengan bukan pujian yang kita dapat ya. Tapi banci kai pandang kala kita, i sorot kala kita. Tapi ketika memang melayani itu kita tidak mencari pujian dari manusia, itu tidak akan membuat kita kendor semangat kita dalam melayani Tuhan. Jadi itu adalah ketika kita melayani dengan hati yang tulus. Dan yang kedua, ketika kita melayani Tuhan, ini penting menjadi catatan bagi kita hari ini. Melakukan pelayanan harus didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Harus dengan pelayanan yang murni, pelayanan yang benar. Jadi kalau di pemilihan pertua diaken, salah satu syaratnya itu untuk boleh dipilih, dia minimal ya,
1 tahun sudah menjadi orang Kristen dan 2 tahun berdomisili. Ya. Kenapa? Supaya dia tidak memegahkan diri. Melakukan pekerjaan atau melayani Tuhan harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita sendiri tidak benar, kalau kita sendiri tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka pelayanan kita itu akan menjadi pelayanan yang sia-sia atau tidak menghasilkan buah yang manis. Dan yang ketiga dikatakan, melayani Tuhan harus dengan tuntas. Melayani dimulai dari awal dan dia sampai kepada akhirnya. Entah lagi yang melala ya, tapi lit ngekalak tengah jalan, mundur ya, berhenti ya, tidak mau lagi dia melayani Tuhan. Katakanlah misalnya ketika ada periodenya, ya, ada yang berhenti di tengah jalan, ada yang tidak mau lagi meneruskan sampai akhir. Mungkin karena tidak mampu, tidak sanggup ya, dengan adanya tantangan-tantangan tadi ya. Pergumulan-pergumulan atau mungkin yang lain-lain. Tapi menyerah di tengah jalan. Ya. Jadi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita. Ketika Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab kepada kita. Kita harus berkomitmen. Ya, bahwa kita harus melakukan pelayanan itu dengan tuntas. Kita harus kerjakan pelayanan itu sampai akhir. Tidak setengah-setengah. Jadi tidak mudah menyerah, tidak berhenti di tengah jalan. Mas pakat kita kerine walaupun kita ngenca lagi dem rumah Tuhan nenda bas kebaktin si pedua kenenda. Mas pakat kita, iya kan, melayani dengan tuntas. Ya kan? Jadi tidak menyerah, tidak berhenti di tengah jalan. Ya. Karena kita bekerja bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Sehingga yang keempat dikatakan melayani, mengerjakan pekerjaan Tuhan, harus menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan di atas segala-galanya. Apapun yang kita lakukan, kita kerjakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga kita akan melayani dengan sungguh-sungguh. Akan melayani dengan kerendahan hati yang terdalam. Karena yang mau kita kerjakan itu adalah kita persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan mencari, bukan mengangkatkan diri kita. Tapi Tuhan di atas segala-galanya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman-pengalaman pelayanan ini sudah dihidupi oleh Paulus dalam pelayanannya. Dan itu juga dia lihat menjadi sebuah kesaksian dari seorang yang luar biasa dikatakan tadi di pembacaan nats khotbah kita dari Epapras. Ya. Buah pelayanan yang luar biasa. Sehingga apa yang dikatakan oleh Paulus, pelayanan itu menjadi sebuah sukacita besar. Jadi sada keriahan kelakapna ketika dia boleh dipakai oleh Tuhan. Ketika dia boleh melayani Tuhan. Hebat kapndai. Maem harus nape yang ada dalam hati kita mungkin. Itu pun yang seharusnya kita rasakan. Dan ini seharusnya yang kita miliki. Perasaan ini yang seharusnya hidup dalam setiap hati kita. Pelayanan itu, mengerjakan pekerjaan Tuhan itu. Engkau jadi sada keriah herman ban. Sebuah sukacita besar dalam hidupnya. Di bagai kapdu sarusna, lanai mesra, ya, lanai latih. Pelayanan kai kita perlu, harus nelanai mesra. Pelayanan apa yang kita butuhkan?
Lenai mesra harus na gereja anta. Lang kenyataan nama terbalik. Perlu kita enda mesra darah bisa bikin. Perlu kita bidang enda pelayanan sienda. 6 bulan masuk momo sada pelalit sin daftar misalnya bikin. Momo lalap. Sada pelalit. Mesra, susah. Ya. Karena merasa pelayanan itu mungkin sebuah beban. Ya. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita bahwa seperti yang dialami oleh Paulus dan teman-teman sepelayanannya bahwa melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan itu adalah sebuah sukacita besar ya, bagi Paulus. Bagaimana harus nape kita kerina baswari yang persingeti Tuhan. Ya, jadi ini yang disampaikan dalam renungan nats khotbah kita dalam Kolose. Bagaimana sukacita pelayan-pelayan Tuhan di dalam mengerjakan pelayanan Tuhan. Dan bagaimana dia bisa melihat iman yang bertumbuh dalam setiap buah pelayanan yang dia kerjakan. Jadi kita kerjakan pekerjaan Tuhan, pelayanan kita dengan baik. Dan apa yang kita kerjakan itu Tuhan berkati. Bertumbuh, berbuah. Tentu itu akan menjadi bertambah-tambah sukacita kita. Sehingga Paulus katakan, setiap kali aku mengingat engkau, setiap kali aku berdoa untuk engkau, aku selalu merasakan sukacita. Jadi inilah hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tentu kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai majelis runggun, pendeta, pertua, diaken, emeritus, pengurus kategorial, ya, atau bagian-bagian apapun yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Hari ini Tuhan ingatkan, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, mari kita kerjakan dengan setia, mari kita kerjakan dengan tuntas. Dan kita letakkan di atas segalanya itu adalah nama Tuhan saja yang terpuji. Jadi Tuhan yang memberkati kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kiranya menjadi semangat bagi setiap kita untuk setiap waktu ketika Tuhan berkata, Tuhan mengutus kita, ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih, kami bersyukur. Jikalau kebenaran firman Tuhan di minggu yang kudus ini meneguhkan setiap kami dalam setiap panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena setiap kami orang yang dipilih, setiap kami orang yang percaya, Tuhan berikan sebuah tanggung jawab untuk boleh melayani Tuhan, melayani sesama dengan sungguh-sungguh dan setia. Berkati kami Tuhan, sehingga ketika saat kapanpun Tuhan akan mengutus kami, setiap kami akan berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan mampukan kami mengerjakan setiap tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita seperti yang diucapkan oleh semua umat Kristen di seluruh dunia ini. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi, yang dikandung daripada Roh Kudus dan anak darah Maria, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan berdasarkan firman Tuhan dalam Ulangan 10 ayat 15. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 146, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ayat yang ketiga. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa untuk persembahan dan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Di tengah persekutuan ibadah minggu kami pada sore hari ini Tuhan. Dengan penuh sukacita kami membawa persembahan syukur kami di hadirat Tuhan. Biarlah kiranya berkenan Tuhan memberkati dan menjadikan persembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Berkati gereja Tuhan yang akan mengelola dan menata layankan persembahan ini. Biarlah lewat setiap pelayanan, berkat-berkat Tuhan boleh dialami oleh setiap orang-orang yang mengalami pelayanan gereja Tuhan. Kami serahkan setiap pelayanan gereja kami secara khusus sepanjang 1 minggu ke depan. Biarlah pimpinan Tuhan yang sungguh boleh nyata bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Sehingga setiap pelayanan ini Tuhan akan boleh berjalan dengan baik. Berkati juga setiap anak-anak-Mu. Berikan Tuhan kesehatan yang baik. Sehingga kami juga Tuhan bersama-sama boleh hadir dan mendukung setiap pelayanan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Berkati juga setiap perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan. Baik secara pribadi, baik lewat kehidupan keluarga. Bapa yang menyertai, Bapa yang memberkati. Setiap langkah kehidupan mereka, apapun yang akan mereka kerjakan. Apapun yang akan mereka rancang 1 minggu ke depan. Biarlah semuanya dalam pimpinan Tuhan berhasil. Apapun yang mereka kerjakan. Karena Tuhan yang akan memberkati. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit. Baik yang sedang dirawat, yang dalam masa pemulihan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Berikan pemulihan kesehatan yang sempurna.
sehingga mereka juga boleh mengalami sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami juga Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami kasihi, yang luar biasa berkat-berkat Tuhan, yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah bangsa kami, sehingga kami boleh menjadi bangsa yang sungguh kaya akan anugerah Tuhan. Kiranya ini boleh dikelola oleh pemerintahan kami, pemimpin kami, untuk menjadikan kesejahteraan bagi setiap rakyat ya Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, Tuhan jadikan mereka menjalani kepemimpinan mereka sungguh atas hikmat yang datangnya daripada Tuhan saja. Sehingga apapun yang mereka kerjakan Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati mereka pribadi atau golongan pribadi Tuhan. Tapi apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka kerjakan dengan takut akan Tuhan. Sehingga mereka Tuhan sungguh-sungguh membawa damai sejahtera bagi kehidupan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkati sehingga bangsa kami juga boleh ada dalam keadaan damai, tentram, dan setiap apapun yang boleh dialami Tuhan, bersama-sama kami boleh mengasihi bangsa dan negara kami, menjaga kesatuan bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan bagi setiap kami juga hari ini yang boleh hadir dalam persekutuan ibadah minggu kami, minggu kedua di sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan melihat setiap anak-anak Tuhan, pribadi lepas pribadi, yang hadir bersama dalam rumah Tuhan ini. Inilah kami Bapa, berkati kami setiap anak-anak Tuhan ini. Pelayanan yang Tuhan telah izinkan untuk setiap kami boleh lakukan pada sore malam hari ini Tuhan. Dan ini juga kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Jika sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami, biarlah kami akan pulang kembali ke rumah kami, ke dalam aktivitas kami. Kami pulang dengan penuh sukacita, membawa damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, jemaat Tuhan kami undang, mari bersama bangkit berdiri. Kita akan menyatakan tekad kita dengan pujian kita, kami datang penuhi panggilan-Mu. Panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang telah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua
kesaksian. Tidakkah peduli panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan? Kami penuhi amanah agung-Mu, melayani yang lelah dan terbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan kami yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Teguhkan semua kesaksian. Mari bersama kita mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Pergilah, jalanilah kehidupan saudara. Kuatkan dirimu dalam memberitakan kabar baik. Sebab aku adalah Allah yang telah memilih engkau melakukan pekerjaannya. Untuk menjadi kekuatan bagi saudara, terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian kita sudah selesai. Saya pikir kita semua sudah diurapi, diberkati, dan kita akan pulang. Sebelum pulang kita saat teduh. Saat teduh dimulai.
Saat teduh selesai. Ya, mungkin kita ke depan saja ya. Ke depan saja. Iya. Jadi kita nanti yang kangen dengan pendeta bisa ke Purwakarta mulai bulan depan. Ya, silakan maju, jangan malu-malu. Fitri, ayo Fitri Indah.